menceritakan sebuah keganjalan, ya bro ya? Janggalannya. Iya. Dua lewat Keganjalan dong. Kejanggalan. Janggalan, itu keganjalan. Ganjalan banget. Pak Noel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di Rumah Cerita. Nah, kali ini kita akan menceritakan hal-hal aneh atau mungkin kejanggalan yang terjadi saat kita membuat video di makam angker PKI waktu kemarin. Jadi banyak-banyak hal aneh yang kita alami yang mungkin tidak nampak di kamera, atau mungkin suara-suara yang kita dengar saat di area tersebut. Jadi kita akan menceritakan ya, apa yang kita rasakan saat waktu di TKP ya. Mungkin dari kameramen atau dari hosting atau mungkin dari kru semua. Tapi ini kita menceritakan hanya segenap kru aja, jadi nggak semua, karena teman-teman kru ada yang pulang juga. Oke guys, mungkin dari Bro Iwe yang dari kameramen mungkin akan menceritakan hal-hal yang aneh yang dirasakan saat berada di TKP atau saat nge-shoot kita ya. Jadi banyak hal-hal yang dialami ya, oleh kita semua. Ada yang nggak nampak di kamera juga ya. Kita menceritakan atau mungkin flashback lagi lah ke video yang pertama ya, yang di makam angker PKI. Itu gimana bro, waktu shoot di area pas datang sampai kita selesai itu hal-hal apa aja yang dirasain? Waktu itu pas di makam PKI ya? Ya di makam angker PKI. Waktu datang kita nge-shoot pertama di lokasi di belakang pohon bambu. Itu tiba-tiba kamera ngeblur bro. Ya awalnya ngeblur gitu. Awalnya ngeblur. Mungkin itu dari lighting yang mengarah ke kamera, membuat kameranya blur atau apa, itu nggak tahu. Terus coba shoot lagi, itu masih ngeblur. Masih ngeblur. Itu kejanggalan pertama. Kejanggalan berikutnya, waktu kru istirahat, ada salah satu yang beritahu kalau di arah kanan yang jurang itu bro. Ya yang jurang. Itu tiba-tiba ada api nyala. Ya yang nyala api itu. Ya. Api nyala. Terus kita tanya ke warga sekitar. Kalau di jurang itu sebelahnya itu udah nggak ada lagi kampung. Dan di situ pertama kalinya si warga lihat kalau di situ ada nyala api. Itu maksudnya pertama kali. Iya pertama. Nggak pernah ada katanya. Nah, salah satu kru nyamperin. Lihat rosek ya. Nyamperin. Mungkin di bawah ada orang yang bakar-bakar. Iya. Kan kita juga nggak tahu itu jurangnya itu apa ya? Kurang lebih 10 meter. Oh, lebih. Itu. Lebih. Nah, pas di cross check nihil, nggak ada orang. Nggak ada. Cuma orang goblok aja yang di bawah. Ngapain bakar-bakar di bawah? Iya. Di jurang. Iya kan? Ada sosok yang membakar ya. Itu kalau dibuat pemikiran logika mas. Tapi mas waktu nyala api itu memang benar-benar nggak ada orang sama sekali, dan itu memang real dari kondisi alam ya. Mungkin dari aktivitas makhluk astral yang mungkin bergesekan dengan aura negatif positif itu bisa Ya, mengakibatkan sesuatu terbentur ya. Itu sebenarnya kenyala api. Tapi kalau yang membawa api itu ada sosok yang mungkin panas batinnya atau mungkin Kin Bangser yang itu waktunya dinyala api gitu. Terus setelah api nyala itu kita kan shoot lagi di titik yang makam yang ketiga ya, pohon bambu yang ketiga. Oh iya. Di situ kan Sebelah kanan. energinya kuat banget. Dari kamera itu nampak nggak ada penampakannya di belakang pohon bambunya itu? Atau di kampung mas? Penampakan enggak, cuma waktu itu kamera frame-nya itu kayak terbagi bro. Terbagi itu maksudnya sebelah kanan dari kamera di frame-nya itu jelas. Sebelah kiri kayak bintik-bintik blur, kayak embun. Itu sebenarnya bukan bintik-bintik sih, itu orbs yang kayak bulat gini kecil-kecil yang biasanya putih agak blur. Nah itu namanya orbs. Itu aktivitas makhluk astral di sekitar area makam. Itu orbs kalau yang kecil-kecil, bintik-bintik kecil itu. Biasanya kalau kita potret di malam hari itu ada orbs kecil yang muncul gitu. Sebelum perwujudannya atau sebelum perwujudan. Jadi ya, nampaknya di kamera cuma orbs gitu aja. Tapi itu energi dari mereka.
energi dari makhluk astralnya gitu. Terus mungkin suhu yang Nah, tiba-tiba itu kayak berubah, kayak yang misalnya kabut itu bukan kabut, kayak tiba-tiba sebagian kiri kayak panas, tapi kayak cuma perasaan aja, tapi pas dilewatin nggak ada apa-apa. Tapi memang di situ memang ada aura panasnya bro, yang kemarin kita di sekitar area makam yang ketiga itu. Soalnya kan Pas di sebelahnya kan ada, itu kata narasumber Mas Herman itu kan tempat pembantaiannya di pohon yang itu di tebang itu kan. Nah memang seperti di podcast kita yang pertama yang aku cerita sebelum datang TKP, ini 5 meter yang panas terus sini dinginnya, seperti itulah. Itu memang energi terkumpul di pusat titik itu. Jadi kayak kita tuh ngerasain panas di sisi kanan, terus di sini jarak 3 meter lagi ngerasa dingin. Itu memang kondisi energi di area sekitar kayak gitu. Kemungkinan bisa. Frame kamera yang terbagi, satu, kedua mungkin blur tiba-tiba, itu aja. Iya teman-teman, berarti yang kita rasakan di situ atau yang kita dengarkan atau yang kita lihat itu memang beda-beda dari semua grup. Tapi dari kita sendiri pas waktu kita menceritakan yang ngobrol santai itu kan memang di belakang yang ada suara kucing raung, Ya, terus ada tangisan Mbak Kun, Ya. terus apa lagi ya? Ada yang Godzilla ngeram di belakang itu. Oh ya. Nah itu kan. Terus di waktu di pohon bambu yang titik kedua sebelahnya makam yang bawaannya darah, yang area yang nyala api itu juga ada sosok tinggi besar sebenarnya gitu. Cuman nggak nampak di kamera. Baru disketsakan itu baru semua muncul. Terus waktu yang turun tuh nggak ada yang aneh. Oh ya, ini sebelum waktu turun, inget nggak yang pas aku bilang mundur sedikit dari tripod, itu di belakang antara Merinding bro. enggak, ini aku ya baru inget, itu kayak ada daun bambu yang gerak-gerak sendiri. Nah Tapi itu mungkin entah perasaanku sendiri atau orang-orang kan, kalau kalian kan nggak tahu itu di belakang kamera kan. Pas waktu itu kayaknya nggak ada angin. Kan aku fokusnya kan pas di frame kamera, fokus kan. Iya. 2 daun 3 daun lah. Cuma kalau kita kan fokusnya kan kamera bro, ya, depan kamera. Baru pas tak lihat ini sudah ada ya. Itu sih sebelum kita turun. Tapi memang kayak gitu memang terjadi. Itu salah Sering satu terjadi juga sih, interaksi ya. dari Sering, makhluk sering. astral ke kita ya. Ya memang nunjukinya kayak gitu, entah ke daun atau ke ranting atau apa. Jadi gerak-gerak sendiri kayak yang waktu itu kita yang di belakang kamera waktu si Wisam sketsa. Itu kan ada yang kayak sosok yang putih nyala terus ada warna biru juga. Cahaya biru yang muncul kan juga awalnya juga goyang-goyang gini tuh, yang tanpa kita sadari. Yang di belakang kamera, kamera 2 itu. Ya memang sosok energi makhluk astral memang kayak gitu. Nah, memvisualisasikan ke tanaman kalau nggak nyampe ke kita. Karena Intinya kita ke alam lah positif intinya. gitu. Jadi energinya terbenturnya ke itu, ke dahan atau ke daun atau ke ranting. Jadi ada yang gerak dengan sendirinya walaupun itu nggak ada angin kencang kayak gitu. Terus waktu turun yang di bawah itu di sekitaran 100 meter bambu kan. yang jalan turun itu nggak ngerasain aneh. Kalau ngerasain aneh enggak, cuma mungkin kayak kamera gagal fokus aja sering. Ya. Kayak gagal fokus, Saya rumah diganggu Godzilla terus. Diganggu lah intinya itu. gagal fokus. Oh, Ya iya. cuma itu aja sih kayaknya. Cuma yang paling ngeri ya yang daun tadi itu, yang di belakang tadi itu, sing Nyata. kalian tak Ya, suruh kayak gimana ya, antara nyata nggak nyata sih, maksudnya lihat dari areanya. Aku kan lihat dari frame kamera, jadi aku lihatnya fokus ke kalian pas kamera. nge-shoot. Nah, tiba-tiba di belakang yang kita itu ya. loh bro, rata ke kanan dikit dari tripod. Oh iya. Nah itu Ingat pas nge-shoot gini kan, itu kamera jalan, ya udah kayak ada ya, tapi gak ada angin itu dok. Tapi kan pas waktu sama narasumber Mas Herman yang dia nunjukin tempat yang di spot pertama yang kita ngobrol. Pertama Itu kan ngobrol hebat ya, yang Godzilla ada di pohonnya. waktu jalan mau turun itu. Nah sebelum mau jalan mau turun kan kita ditunjukin tempat di area pertama yang ada kayak apa itu, yang ditandain tempolong ya namanya itu.
lubang yang itu buat makan cor guys. itu namanya cor. Cor lubang gitu. Oh itu kan ngeblur agak lama ya, sekitar 3 detik 4 detik. Itu yang aku susah fokus di situ. Jadi memang di pas kita ke situ memang Godzilla-nya ada di depannya, jadi otomatis energi yang diberikan sama Godzilla ke kamera ya blur gitu. Jadi waktu pas diturun dekat sungai itu nggak ngerasain suara-suara aneh atau apa, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi pas kita turun itu juga nyala apinya udah agak padam. Iya sih, udah agak padam. Cuma anu loh bro ya, kalau dilihat apa ya, secara logika besar banget itu apinya. Serius. Iya. Tapi ya gimana ya, kayak nggak masuk akal juga, soalnya itu jurangnya itu kurang lebih sekitar berapa ya, 15-an 10 lebih itu. Itu kan kayak curam gitu loh. Iya, dalam banget lah. Ya, kalau sampai turun ke itu kan pas agak di tengah-tengahnya, nggak sampai dasarannya. Waktu itu aku juga kan tanya ke narasumber Mas Herman, yang asli orang itu Cuma- maksudnya. di sebelahnya itu ada kampung gitu. Nah, bahasa Jawanya nggak ono mas nih kono, Ya, nggak ada perkampungan. Kan warga Jadi di itu sekitar gimana ya? area api. Itu jurang, sebelahnya itu perbatasan wilayah antara di itu Kampung Muring sama Ngadeng ya. Ya kayaknya bro. Ngadeng kan? Ya. Setelah curang gini, Setelah terus jurang ada- itu perbatasan antara Muring sama Ngadeng. Jadi kalau turun itu dalam banget gitu loh. Kalau orang mau bakar-bakar di bawah Bawahnya- juga bawahnya ya sungai itu bro. Ya. bakar-bakar. Sungai terus kayak ada ya tanah lagi lah, mungkin kebun atau gimana. Yang pertama datang kan Habis hujan, hujan. habis hujan, Habis hujan. tapi nggak lama guys, hujannya cuma sekitar kurang lebih ya setengah jaman. Cuma Tapi nggak ada sedikit. resmi. Ya. Tapi yang pas waktu si Wisam mensketsakan waktu gambar apa ya? Oh yang Mbak Kun, yang Godzilla kan udah tergambar, terus Mbak Kun kan yang kedua, nomor kedua. Nah itu kan yang pas kita balik kan sama Gubernur Benny balik, visual acting kan itu si Albi kan kena gangguan itu, dia sampai nangis-nangis itu, yang mau kesurupan dulu. Secara energi terserang gitu, diserap gitu. Jadi kalau kita sama mungkin bisa aja kita lelah atau capek, energi kita juga terkuras. Di sisi lain karena energi negatif di sekitar itu mempengaruhi hingga akhirnya mau masuk ke raga. Tapi untungnya dari kita kan kemarin udah netralisir. Part kedua nggak ikut guys, ada acara keluarga jadi nggak bisa ikut. Bolos guys, acara kedua. Yang kedua. Oke bro Ben. Kalau aku sih waktu pertama kamera bilang oke gitu ya kan, kita kan sebagai apa di depan kamera, maksudnya host, aku sama Bro Putra, itu ada suara ya cewek pokoknya intinya. Yang mau nangis juga. Ya itu Kita kan mulai ke belakang. Nah, itu langsung gini refleks, Mulai ke belakang kan? langsung cut, aku kan bilang gitu. Oh, iya. Itu pertama, terus kedua kita mulai lagi. Assalamualaikum itu ada kayak gini loh, tek gini loh, tek gini, Ada yang megang ya? cuma dikit gini loh bro, Ada yang nyentuh, ada yang megang. Iya. nyentuhnya cuma dikit cuman dus gitu loh, Ya mungkin. dus gitu loh, Ya mungkin. dus gitu loh. Ya mungkin karena Mungkin- gemes kali guys ya. Gemes lah gitu. Apa ya? Betul lah gitu sama. Nggak semudah itu, maksudnya kita kan ya apa bro ya, Iya. Paham. pertama depan kamera, kedua kita kan ya apa ya, maksimal kayak gitu apa ya, banyak mengganggu lah ini. Iya banyak mengganggu. Tapi kalau sampai interaksi nyentuh itu berarti ya. Cuma jadi karena gemes terus. oh enggak lah, Sentuhan lembut Enggak lah. Sentuhan lembut. Interaksi dari Mbak Bun. Soalnya memang di belakang nangisnya kan lirik ya, nggak keras. ya mungkin dia kepo lah intinya. Anak-anak ini Dia itu caper bro sebenarnya bro. anak wah ya enggak lah, Caper gitu. astagfirullah. Soalnya kok ada cowok coklat yang ganteng gitu loh datang gitu. Asik. Kan nggak ada kan. Aduh, Selama
beberapa bulan atau tahun kan nggak ada yang review tempat makam kayak gitu. Nah, mungkin kita datang ya mungkin masih kebanyakan ya mengalam gitu ya, cokan datang nih dia apa CP lah ya, baper pakai ngereng nangis ya gitu. ya apa sih, Tapi ngeri itu sosoknya. ngeri itu Ngeri belakangnya kuat. Tapi ya kayak deket juga kayak maksudnya hanya 4 meter di belakang kita tapi lirik gitu. Nggak kayak yang video-video yang lain yang agak keras gitu. tapi intinya pertama kan pribadiku sama tim sebelum shoot di lokasi itu kita udah pamitan dulu ya, maksudnya Ya udah izin lah izin sama makhluk kayak di sekitar, kita tahu juga kita cuma niatnya di sini cuma review sejarah menceritakan sejarah itu. mengulas. Jadi kalau kayak gitu-gitu sih gimana ya, terus bodo amat lah, gesekan dikit ibaratnya. Iya, yang penting nggak apa ya. Kita ganggu gitu loh. Ya kalau terganggu sih iya kita ngobrol malam-malam bro. Ada kalau bilang terganggu ya bro, cuma kan kita ke situ kan positif. Ya, cuma jelas kita nggak nantang atau nggak nantang. Beda lagi kalau kita nantang narik gitu, nah itu beda bro. Iya kan. Nah ya caper itu tadi bro. Waduh. Kan mbak Caper sama mbak suka sama yang gini lah berjaga-jaga gini. Aduh. Itu lah intinya mungkin dia mau ikut shoot gitu loh bro, mungkin bro. Lah dia kita kan duduknya kan kita sampingan gini kan, mungkin dia mau ikut di belakang sini bro, iya kan? Ya, tapi kan 4 meter itu mau mereka juga energi bro. Bang geser dikit dong, saya mau ikut mungkin ya kita nggak tahu bro. Itu terus ya nah cuma gini bro, ya lanjut lah dalam hati maksudnya, lanjut nggak apa-apa biar nggak apa cut gitu loh. Nah itu terus yang di makam pas kita nge-review, oke guys, yang kita akan nge-review makam yang di belakang kita tuh ya Gendruwo itu iya Godzilla kan di situ kita berakhir. Nah waktu kita jalan kan, waktu kamu bilang apa ini nge-review itu loh, kan sampingmu itu. Samping yang sebelah kiri sebelum makam kan Godzilla di situ. Di situ. Yang di mana itu? Astagfirullah. Yang di pertama. Astagfirullah. Yang di pertama yang di belakang loh bro. Yang belakang bambu. Itu yang sebelah kiri itu belakang turun. Iya. Itu sebelah turun. Spot pertama itu. Apa ya? Cuma kayak bos gitu tuh. Dia ya kayak angin lewat. Cuma gini. Waduh. Iya dia di daerah situ jadi kamera yang sering apa ya? Iya. Memang dia mau di situ karena kita datangnya pas spot pertama juga kita ngobrolnya di situ lah. Mungkin sosoknya lagi makhluk asli ini kan ya dia penasaran bro. Kita ngapain sih di situ kok nongkrong cerita-cerita di tengah malam, apa nggak takut apa gitu. Coba aja tak godam gitu, tak godam gitu. Ya memang ada ngerang-ngerang ada gitu. Terus mbak pun nangis Itu jelas itu yang nangis ya capor lah gitu. Terus waktu pasnya kita akan review sebelum ke makam itu kan kita nengok ke kiri, nah itu di situ tempatnya. Terus pas waktu kita di ini makamnya yang di pohon bambu yang udah ditebang, itu kan sempat tercium bau anyir darah, bau amis darah lah teman-teman. Oh yang di bawah itu ya katanya siapa itu? Kataku lah bro. Yang pertama spot pertama itu loh. Soalnya di situ kan ya apa itu tempat titik pembantaian mungkin. Ya, ada beberapa titik pembantaian dan pemakaman juga. Intinya ada tiga tempat pemakaman. Tiga spot di sana. Cuma yang kayak gitu ya ngumpulnya ya memang ganggu kita istilah ya di situ datangnya. Spot pertama ya. Powernya sangat kuat bro. Sangat kuat bro. Soalnya di sekitar itu juga masih banyak spot-spot yang serem, yang angker juga banyak ya. Yang mungkin sama masyarakat sekitar hanya istilahnya ditandain sama ini berdasarkan mungkin orang terdahulu menceritakan hanya ditanami pohon bambu hingga sampai sekarang gitu. Itu kan cuma dipagar aja loh. Iya. Dipagar bambu teman-teman kayak gitu. Tapi kalau merinding sih, waduh. Kalau merinding, aduh jangan tanya itu. Merinding diganggu ya kayak gitulah. Kalau aku sih ya itu tadi yang mbak penangis terus ada Godzilla yang merang-merang kita sama bro
suara rawangan kucing yang tengah malam tuh, nah, itu terus yang nyala api itu. Cuman yang paling ngeri kan kita di hari keduanya yang kita sketsakan itu kan. Iya. Yang banyak gangguan-gangguan itu di pas sketsa guys. Nah, ada salah satu kru kita visual acting yang sampai diganggu enggak. Dia tuh bilangnya aku nggak nangis, tapi dia tuh udah nangis itu yang kita jeda. Terus kita nge-reviewin di area sebelahnya makam itu yang ada suara angin besar guys. Iya, nah. Angin besar kan kelihatan di video juga itu. Itu di sini nggak ada angin. Pas kita maju ke depan yang di pohon bambu, anginnya besar banget guys. Terus di situ ada lagi juga yang di pohon salak, Godzilla yang bunyi cetak-cetak itu. Terus suara ram-raman ya. Wah, itu hari kedua ya bro? Hari kedua yang nggak mau ikut tuh bodoh action itu bro, benar-benar action. Sen sekali itu ya. Anginnya baru gede-gede. Pas bolos itu. Pas bolos ya. Itu banyak aktivitas hingga yang tertangkap yang nggak sengaja sama kamera, yang ada tanaman goyang-goyang itu, bunga goyang-goyang, terus ada cahaya biru yang muncul. Nah itu. Terus sama kalau Godzilla kiri kanan lari-lari udah biasa. Cuman yang paling kita sempat reading kuat tuh yang itu angin besar yang di pohon itu. Ya itu pas awal apa? Kita review. Kita review tuh anginnya datang itu. Gede banget anginnya ya. Iya, jadi teman-teman kita dari kru juga ngerasain hal-hal aneh yang ada yang hampir sama, ada yang tidak sama. Soalnya kayak gitu juga energi makhluk astral juga pastinya yang lebih aktivitasnya yang lebih yang mungkin yang akan diganggu gitu, mungkin akan dikasih tahu kayak gitu. Ya mungkin penjelasan kita tentang pembuatan video di area makam antar PKI selebihnya kayak inilah yang di belakang layar ya. Jadi itu belum ceritanya dari Wisam sendiri atau dari Alfi, tapi dari kita ini udah cukup lah intinya menjelaskan bahwa yang terjadi pada waktu di area TKP makam PKI hingga di area sekitar makam PKI hingga waktu kita mensketsakan yang menggambar ada King Panzer, terus ada Godzilla sama Mbak Kun itu juga ngeri. Terus waktu itu si Wisam juga sempat motret yang ada penampakan itu. Iya. Penampakan Godzilla yang itu yang agak sama-samar tuh itu. Terus apa lagi ya, suara raman ya banyak, tapi yang paling apa ya, momen paling keren ya angin yang gede itu jadi pohon bambu ya. Terus itu sampai bunyi shush gitu, ini merinding kuat terus kayak gitu. Lebih keren mana tuh sama yang api nyala itu? Kerenan yang ini malah yang kedua yang kita sketsa, yang nyalanya itu biasa aja sih masnya gitu. Iya. Aktivitas yang paling banyak yang saat kita vlog yang kedua sketsa itu. Ya, yang sketsa itu energinya itu besar. Lebih besar lagi. Besar bertempur. Jadi kayak apa ya? Di suatu tempat kayak gini. Kayak di apa ya? Satu lingkaran. Putar-putar itu loh. Satu lokasi. Lokasi itu ngumpul semua energi makhluk astral. Jadi semua kru. Iya. Ya kita sibuk masing-masing ya, kita juga walaupun review juga kita netralisir tempat di sekitar juga ya Bu ya. Iya. Soalnya biar nggak ganggu teman-teman yang lagi apa kayak kamera atau apa atau kantor. Ya semua kru itu ngerasain semua ya. Semua. Ini juga kita kontennya misteri guys, otomatis kita juga berinteraksi dengan makhluk astral di sekitar. Tahu lah mungkin apa teman-teman kalau konten kayak gitu gimana? Ya wis gimana gitu. Lebih ngeri di TKP lah intinya gitu. Ya kalau teman-teman apa ya kepo mungkin ini settingan atau apa bisa kalian ikut aja, maksudnya kirim email kah atau komen kayak gitu. Mari kita bersama-sama mereview tempat di sini apa adanya, maksudnya kita apa ya real, no settingan gitu. Ya. Jadi siapa yang ada di situ ya udah kita bicarakan ya gitu. Ya. Yang penting kalau mau gini bro, kalau ada yang ikut ya silakan. Jangan lari gitu loh. Ya. Nanti pas di kamera gini lari bro. Takutnya kalau mereka kita juga berani. Nah makanya itu. Biasanya ya bisa dirasukin tuh bisa. Gitu. Misal kita tuh sebenarnya takut tapi memaksakan untuk. Nah itu malah takut. Itu malah bahaya bro. Itu malah bahaya. Soalnya apa? Pikiran sama hati nggak seimbang. Sinkron ya. Itu cuma ego dia yang diajukan.
Tapi biasanya itu langsung pasti lah, kalau nggak pusing atau apa, nafas berat atau gimana. Berat, kebanyakan saja berat. Ya mungkin barangkali kalau lama-lama langsung teman-teman ini ada yang dari Malang, Malang, mungkin, ya. khususnya kota Malang, kalau mau apa ya, Live. live, mungkin di balik layar kita pembuatan video bisa ikut, itu bisa kirim email ya, emailnya di mana bro? komen Atau komen maksudnya. tinggal komen aja lah, nanti kita tukeran Instagram atau gimana, atau ke Ya, Instagram bisa Atau Instagram DM, nanti bisa bisa maksudnya PWA lah sama kita. pribadi maksudnya di DM kirim pesan atau Ya, email. kurang lebihnya segitulah intinya. Ya, Di TKP, nah, intinya di TKP itu lebih secara energi lebih besar, terus juga lebih banyak aktivitasnya gitu. Soalnya kamera kan juga ada batasan untuk merekam seperti itu. Gitu. Soalnya juga energi tersebut juga pasti ke kamera itu juga secara elektronik juga menjangkau juga gitu. Tapi alhamdulillah saya untuk saat ini ya mungkin godaannya cuma ngeblur itu aja. Ya, Kalau kalau kameramen jangan ya, sampai iya. lah maksudnya kayak yang jadi aneh-aneh sama Ya. kamera. Kita udah berdoa sebelum kayak gitu. Udah Ya, sama tim udah berdoa. Ya gitu. semua dan sampai ada yang Intinya udah izin masyarakat sekitar, terus juga kita juga izin ke makhluk astral sekitar juga. Kita juga mendoakan, intinya kita kesini juga hanya untuk sekedar review, Niatnya untuk cerita, baik-baik. dan mungkin nanti endingnya kita minta untuk visual sketsa lah. Intinya sosok pendukung makhluk gaib yang ada di sekitar area tersebut kayak gitu. Kita juga izin bro kayak gitu. Iya. Kalau mereka mau ya oke, kita sketsa gitu. Itu juga dari Bro Wisam yang akan interaksi juga gitu. Yang jelas waktu itu 3 gambar itu juga penguasa area daerah situ ya, Bumiayu Wuring ya gitu. Ada King Banser yang itu penguasanya, asisten pertama yang Godzilla, asisten kedua sama Mbak Kun. Itu powernya juga keren ya gitu. Dan sosok makhluk lainnya juga banyak, cuman yang penguasanya hanya 3 itulah yang paling kuat. Cuma diambil yang powernya besar. Iya, powernya besar yang itu. Soalnya kalau sketsa kan kita juga konsentrasi tinggi, Sama kita batin, ada di bro. depannya gitu. Hmm. Sayangnya Bro Wisam pas pulang gitu. Oke teman-teman, mungkin kalau ada yang rekom tempat di area Malang, rekom tempat ya di area Malang atau mungkin Batu sekitarnya, bisa komen ke video kita di YouTube ya, atau mungkin di Instagram di Rumah Cerita. Gak apa-apa, kalian rekomkan di mana, nanti kita schedule-kan untuk datang ke tempat itu. Soalnya kita juga spot-spot yang angker atau seram tuh banyak gitu. Kita juga masih atur schedule untuk shoot ke area tersebut. Oke, mungkin cukup ya kayak gitu ya informasinya. Cukup. Oke teman-teman, terima kasih udah support channel kita Rumah Cerita ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan tunggu video kita selanjutnya juga ya. Karena tanpa support kalian, kita juga akan nggak bisa berkarya sampai sedetik ini. Oke teman-teman, dari kami Rumah Cerita, terima kasih banyak kepada kalian juga yang udah support ya. Kita mohon pamit dulu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.